Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, banyak kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang Islam sendiri atau orang di luar Islam tentang ibadah puasa. Orang Islam sering memahami ibadah puasa hanyalah sebuah ritual menahan lapar dan haus. Karena kesalahpahaman tersebut, dari fenomena kehidupan kaum muslim yang berpuasa, banyak terlihat kemalasan dan menurunnya etos kerja. Dengan kata lain, ibadah puasa menjadi identik dengan kemalasan dan tidak produktif. Sedangkan kesalahpahaman orang di luar Islam berdasarkan realita umat yang sedang sakit seperti sekarang ini, mereka menuduh bahwa puasa adalah penyebab turunnya etos kerja. Akibat mereka mempunyai persepsi negatif dan cenderung menyalahkan ibadah puasa. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, persepsi semacam itu tentu tidak benar. Sejarah telah mencatat berbagai kemenangan besar yang diraih oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Kemenangan perang Badar, Hittin, Ain, Jalut, dan penakluk kota Mekah semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Maka tidak benar tuduhan bahwa ibadah puasa merupakan penyebab kemalasan dan turunnya etos kerja umat Islam. Islam sangat menghasung umatnya untuk selalu semangat dalam bekerja dan meningkatkan etos kerjanya. Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu berbuat sebelum beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan tugas beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh manusia. Maka saat kita berbicara tentang etos kerja, beliaulah orang yang paling pantas menjadi rujukan. Berbicara tentang etos kerja, Rasulullah SAW sama artinya dengan berbicara bagaimana beliau menjalankannya, peran-peran dalam hidupnya. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Rasulullah berjumpa dengan Sa'id bin Mu'adzin al-Ahari. Ketika Rasulullah SAW melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. "Kenapa tanganmu?" tanya Rasulullah kepada Sa'ad. "Wahai Rasulullah," jawab Sa'ad, "tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu, beliau mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka." Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini, berbagai kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Semua ini adalah bentuk hasungan Rasulullah SAW kepada umatnya untuk selalu beraktivitas dan bekerja keras. Dalam konsep Islam, orang yang bekerja adalah ibadah. Jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dikisahkan bahwa ada seorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW. Orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, andaikan bekerja semacam orang itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu, Rasulullah SAW pun menjawab kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan diri sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah. Hadis riwayat At-Tabarani. Maka dari situ
Seorang mukmin harus menggunakan waktunya secara maksimal. Apalagi keberkahan bulan Ramadan terbatas hanya 1 bulan. Karena waktu merupakan ruang lingkup suatu keadaan yang memungkinkan seorang untuk bisa melakukan sebuah aktivitas. Hasan al-Basri mengatakan bahwa kehidupan manusia tidak lain adalah kumpulan beberapa hari, yang mana tiap harinya jumlahnya akan selalu berkurang. Umar bin Khattab pernah menginstruksikan kepada pegawainya dan mengatakan dalam sebuah surat, "Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu terletak pada prestasi kerja. Oleh karena itu, janganlah engkau tangguhkan pekerjaan hari ini hingga esok. Karena pekerjaan akan menumpuk sehingga kau tidak tahu lagi mana yang harus kau kerjakan dan akhirnya semua terbengkalai." Dengan demikian, seorang mukmin harus mampu menjadikan bulan puasa sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja. Hingga puasa tidak disalahpahami lagi sebagai penyebab turunnya etos kerja umat muslim. Semoga kultum ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.